di channel saya, channel American, seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita langsung to the point aja. Di sini ada beberapa informasi di Twitter lagi ya. Apa yang dilakukan Pi Network adalah revolusi inovasi teknologi blockchain, seperti mewujudkan mekanisme penambangan yang berkelanjutan dan hemat energi. Jika teknologi ini diadopsi secara luas, ini akan memberikan dampak yang mengganggu pada industri cryptocurrency yang ada. Tagar Pi Network, tagar Picoin ya. Jadi ya sebenarnya memang sih ya, kalau dengan hematnya energi dalam menambang Picoin ini akan menarik banyak peminat cryptocurrency ya untuk bergabung di jaringan Pi ya. Dan kemungkinan besar ya, secara apa yang tertulis di sini, penambangan seperti di Bitcoin ataupun Ethereum itu bisa saja ditinggalkan gitu ya. Dan orang-orang tidak percaya lagi ya dengan Bitcoin atau Ethereum. Ya, ini bisalah dibilang untuk asumsi saya saja gitu ya. Tetapi kalau kita perdalam lagi dari apa yang dijelaskan di sini, memang demikian adanya ya, bahwa ini akan mengganggu untuk keberadaannya Bitcoin ataupun Ethereum gitu ya, karena para investor atau para pemain-pemain kripto akan beralih ke Picoin atau Pi Network. Ya, inilah yang mungkin menjadi ketakutan pada kaum nyinyir ya, karena kaum nyinyir ini pun memang sebagai pemain kripto ya, mereka takut modal mereka di Bitcoin ya, atau uang mereka yang mereka tanam di Bitcoin itu menjadi hancur dan nol nilainya ke depan, karena tergusur oleh keberadaannya dan oleh adanya Picoin ini gitu ya. Kenapa penambangannya yang sangat hemat energi ya, dan juga sangat menarik di kalangan para investor ataupun para pemain-pemain kripto gitu ya. Ya, kemungkinan besar mereka akan banyak beralih ke Picoin daripada ke Bitcoin ataupun Ethereum gitu ya. Ya, tetapi kita lihatlah ke depannya ya. Apalagi kan Picoin ini teknologi baru, inovasi baru tentunya, yang memang ini akan membawa suatu keuntungan besar bagi para penggunanya ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan apa yang ditulis di postingan di Twitter ini gitu ya? Apakah Picoin ini akan menghancurkan keberadaannya Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya? Ya, silahkan komen di kolom komentar. Dan kita lanjutkan. Di sini ada juga sebuah tweet yang mana keterangannya, sejauh yang kami tahu, tagar Pi Network @PiCoreTeam sedang mengembangkan browser Pi sisi PC. Kita baca seperti itu aja ya, PC mungkin ya. Semua ini hanya untuk menyadari bahwa Pi memiliki nilai yang lebih dapat ditemukan di bidang tagar Web3 atau Web3 ya. Jadi Pi Network itu sangat bernilai tinggi karena dia memiliki blockchain-nya sendiri, yaitu di Web3 gitu ya. Memang pencipta dari Web3, Web3 sendiri bukan Dr. Nicholas Kokalis. Tetapi secara asumsi saya, ya mengapa sekarang Pi Network memilikinya, mungkin Pi Network sendiri sudah membeli Web3 ini ya dari penciptanya, dari pencipta terdahulunya gitu ya, dan sekarang menjadi blockchain-nya Pi Network gitu ya, yang mana Web3 dikuasai oleh Pi Network ya. Jadi ke depan dan ke depannya bagi perusahaan yang ingin menggunakan Web3 ya, tentu harus membayar kepada pihak Pi Network gitu ya. Dan inilah yang membuat nilai Picoin itu sangatlah tinggi gitu ya, karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan Web3 ya, itu semakin banyak pula uang yang harus mereka bayar kepada pihak pemilik Web3 ini, yaitu pihak core team gitu ya, yaitu pihak pemilik proyek Pi Network ini. Itulah
secara dugaan saya gitu ya, mengapa Picoin akan sangat tinggi nilainya ke depan. Karena Pi Network memiliki blockchain-nya sendiri, yaitu Web3 gitu ya. Berdiri di Web3 ya, Web3. Jadi bagi yang maksud saya, jadi kalau misalnya ini benar adanya, tentu untuk yang sebelumnya menjual Picoin-nya di harga murah atau menghambur-hamburkan Picoin-nya gitu ya, membelanjakan ke barang-barang yang nggak terlalu penting, ya bakal nyesel lah ya, karena satu Picoin saja ke depan harganya berkali-kali lipat gitu ya. Karena inilah yang membuat Picoin sangat berkualitas tinggi ya, membuat harganya akan sangat berkelas karena dia memiliki blockchain-nya sendiri, berdiri di Web3 ya. Inilah yang yang membuat nilai Pi itu akan sangat tinggi ke depannya. Ya percaya atau tidak ya silahkan ya. Di sini saya hanya ya kurang lebih memperjelas apa yang di posting, apa yang di-tweet dari beberapa pionas gitu ya, ataupun para pakar pun juga banyak mengatakan demikian. Bahkan yang kemarin juga saya review, pandangannya ke depan ini Picoin ini akan menjadi mata uang yang sangat berdaulat untuk dunia ya, digunakan untuk dunia. Ya jadi kita mau belanja ke luar negeri bayar dengan Picoin, kurang lebih begitulah ya. Ya kita lihat sajalah ke depan dan ke depannya ya. Kalau untuk sekarang ini kan masih proses tentunya. Dan intinya kita ikutin saja alurnya, kita ikutin saja prosesnya. Insya Allah ke depan kita juga akan merasakan kesuksesan besarnya ya, tentunya bersama Pi Network ya. Tentunya pekerjaan kita pun tidak sulit, hanya klik mining. Setelah diundang untuk melakukan KYC, kita lakukan KYC. Setelah itu kita menjadi validator gitu ya, dan juga kita mendukung untuk nilai Pi di angka yang sangat tinggi ya. Dan kita pula bisa juga dalam berpartisipasi melakukan transaksi P2P antar sama pionas mematok pada nilai GCP. Nah sebenarnya pekerjaan kita sangatlah mudah sekali sebenarnya, dan yang sangat pusing itu pihak core team ya mengerjakan proyek ini, bayangkan kalian. Dan untungnya sekarang juga ada ya yang mengatur pendanaan di proyek Pi Network, mengatur keuangan. Ada seorang direktur keuangan baru mungkin gitu ya, yang kemarin itu yang pernah saya review juga. Ya ini memang sudah sangat-sangat dipersiapkan ya untuk kita menuju ke open mainnet. Ya dan apa yang saya jelaskan ini bukan hanya dari saya, banyak juga pandangan dan penilaian dari konten kreator lainnya ya terkait open mainnet ini memang sudah semakin dekat gitu ya. Dan pula dari para pakar juga di Twitter penilaiannya juga demikian, open mainnet memang sudah semakin dekat. Ya semoga saja paling lambat di akhir tahun ini atau di awal tahun 2024 ya. Ya mungkin saja gitu ya. Atau ya bisa saja mungkin hanya beberapa bulan lagi ke depan bisa open mainnet gitu ya. Anggap saja ini sebuah asumsi saya ya, kebenarannya ya kita lihat ke depan lah, kapan pihak core team memutuskan ya, itu urusan core team. Kita ya sebagai pioners ya tidak bisa mengatur mereka ya, karena mereka lah yang pemilik proyek dari Pi Network ini. Mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang mereka putuskan, itu saja ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya informasikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.